Hari ini gue akan ngajarin kalian untuk jadi orang pelit. Pelit buat apa? Biar kalian bisa nabung. Salah satu contohnya, transportasi. Pilih mana? Naik mobil sendiri, naik kendaraan umum, apa naik motor? Nih gue kasih tau bedanya nih. Kalau lu naik mobil, kayak gua misalkan Tangerang Jakarta, itu PP bisa 70.000 bensin doang. Habis itu kalau ada ganjil genap lu harus lewat tol, karena lu kalau nggak lewat tol kena tangkep. Itu satu kali pergi aja 17.500 tolnya tuh. PP ya 30.000 lah, sama tadi bensin 70.000. Belum nanti ada ganti oli. Ya mungkin habis satu hari itu 100.000-an. 100.000 hitung begonya aja deh. 100.000 aja itu kalau sekali sebulan itu udah mau 3 juta tuh. Nah itu kalau naik mobil pribadi. Nah kalau lu naik kendaraan umum kayak Transjakarta misalkan, gue ke halte Transjakarta terdekat itu harus naik angkot lagi, itu 4.000 Transjakartanya 3.500, itu 7.500. PP 15.000 udah nyampe. Lu bayangin, dari 100.000 sama 15.000 kalau kali sebulan cuma 450.000. Yang satu sampai 3 juta. Lu bayangin tuh, udah 2.500.000 lu bisa irit. 2.500.000 lu bisa irit. Bisa ditabung tuh duit. Terus sama naik motor mungkin sama karena gua nggak bisa naik motor, mungkin nggak beda jauh sama naik kendaraan umum. Nih bedanya, teman gue ada yang naik motor, gue ajak naik Transjakarta. Dia lebih pilih naik Transjakarta. Kenapa? Naik motor, lu capek, jauh capek, bensin sih irit, jujur. Lebih cepat juga, lebih cepat nyelip segala macam. Cuman capek, belum ketemu tengah jalan banyak yang ya goblok, bawa mobil goblok, bawa motor goblok, ibu-ibu, apalagi yang sen kiri dia tapi ke kanan, bahaya juga. Habis itu ntar bocor ban apa segala macam, emosinya jadi tingkat tinggi. Tapi lu kalau naik kendaraan umum, lu disopirin, enak. Kalau lu Transjakarta apalagi, kalau dapat duduk ya, kalau cowok muda dapat duduk, itu udah hoki banget. Tapi lu kalau cewek yang dapat duduk mah chance-nya gede. Kita pasti ngalah sama yang tua. Ibu-ibu sih biasanya agak itu ya, rese ya. Cuman ya better lu duduk buat jagain, biar ada yang tua, lu kasih yang tua. Soalnya banyak yang suka nyerobot. Udah nyerobot, duduk belaga tidur. Pakai kerudung tutup, colok headset, tidur. Yang tua mau duduk nggak bisa. Nah tuh bajingan tuh orang-orang kayak gitu tuh. Nah lu kalau dapat Transjakarta, karena gue halte pertama, gue pasti dapat duduk. Nanti kalau misalkan ada yang tua atau ya kurang sempurna, ya lu pasti kasih tempat duduk, karena lu pasti bayangin kalau itu orang adalah saudara lu apa orang tua lu, begitu nggak ada yang kasih tempat duduk tuh kasihan banget, capek. Nah itu lu kalau naik Transjakarta lebih santai, lu bisa main handphone, lu bisa dengar lagu, lu bisa nonton, main game, disopirin nggak marah-marah, mau macet kek, mau apa kek, lu juga nggak lihat, lu nggak mau tahu. Emosi lu turun drastis tuh bedanya. Bawa mobil sendiri juga emosi tuh, pokoknya yang lu transportasi sendiri marah-marah bawaannya. Kalau lu naik Transjakarta, ini karena gue bawa mobil aja karena PSBB, gara-gara COVID. Kalau nggak mah gue naik Transjakarta enak banget, sumpah, disopirin dingin, santai bro. Ya udah ya nggak usah pusing lagi sama jalanan. Itu satu, udah irit 2.500.000 tuh. Nah terus pulsa, kalau gue sih lebih better ya isi pulsa buat panjangin masa tenggang ya bilangnya ya. Jadi biar nggak angus aja tuh nomor. Gue di kantor wifi kenceng banget. Ya cari wifi gratis lah. Pulsanya 0. Telepon nggak bisa ya, cuman lu harus punya pulsa ya, at least buat telepon masih bisa atau SMS masih bisa. Soalnya lu kalau tengah jalan ada apa-apa nggak ada pulsa repot.
Gua kemarin mogok, gua nggak ada pulsa juga. Waduh, pusing. Ada pulsa, ada yang penting buat telepon aja sama SMS. Kalau misalkan lo mau WA-an atau apa, lu cari di kantor ada wifi, lu pakai itu aja. Udah gratis tuh, nggak usah keluar. Mungkin 100.000 lo bisa irit. Nah, makan. Makan, kalau lu makan di warteg itu sekitar 13 sampai 17 ribu udah kenyang tuh. Udah ya lauknya 3 lah, mungkin nasi sama lauk 3. Habis itu juga kalau misalkan lu mau, sekarang kan lagi zaman Grab. Nah, Grab itu Gojek, GoFood, GrabFood tuh pakai OVO, itu lebih murah. Jadi kalau lu makan warteg misalkan 17.000, zaman sekarang pas lagi banyak promo misalkan, itu lu pesen makanan yang lebih enak dari warteg aja paling cuma 20.000. 20.000, lu kalau makannya banyak, sehari bisa makan 2 kali, pakai GrabFood lebih untung. Jadi misalkan lu pesennya tuh sampai 60.000 minimal, 60.000 baru diskonnya kena. Itu lu mungkin bayarnya cuma 40.000. Nah, dengan satu kali makan 20.000, lebih mahal 3.000 mungkin dari warteg, tapi lu nggak usah jalan, udah diantarin, makannya lebih enak gitu sih. Warteg sebenarnya yang penting tuh cuman nasinya yang penting bisa kemakan. Biasanya tuh kalau warteg nasinya ada yang kerasnya minta ampun, lu sampai ininya aja pegel nih makannya nih. Terus ya lu pasti carinya yang bersih. Itu dari makan. Habis itu apa lagi, bro? Rokok. Satu rokok itu gue nggak ngerokok, gue nggak tahu. Cuman bokap gue kan ngerokok tuh, gue suka titip beli. Mungkin 20.000-an kali ya rokok ya. Itu 20.000 sehari. Itu kalau satu hari satu bungkus. Kalau 2 bungkus udah 40.000. Gila, bro. 40.000 kali sebulan udah berapa? 1 juta lebih, udah 3 juta sama bensin, udah mau 4 juta tuh. Bisa diirit. Oh, sama gue kasih tahu trik. Lu kalau bawa mobil sendiri ya, gimana caranya biar irit? Itu cara lu injek gas penting tuh. Cara lu injek gas, biasanya penyakitnya ya, yang boros tuh gimana? Lu gas kenceng, lu rem. Gas kenceng, lu rem. RPM-nya tuh dari 5.000 rem. Pokoknya gas rem. Gasnya bener-bener dalam ya. Ngebut pelan. Itu boros. Yang ya kalau lu mau irit, lu bawanya tuh stabil. 20 aja. 40 aja, 60 aja, tergantung lu di jalan yang mana. Kalau misalkan lu di perumahan ya di bawah 20, kalau di tengah jalan biasa mungkin 40 sampai 60. Nah, kalau di tol itu maksimal 80, cuman jarang ya, biasanya lebih dari 80. Nah, tapi lu pasti stabil. Kaki lu pasti kalau misalkan udah 60, diem aja di situ. Jangan 80 rem. Itu boros tuh bawa mobil begitu. Jadi percuma lu punya mobil irit setengah mampus juga, tapi lu punya kakinya nakal, boros. Terus juga kalau misalkan lu mau pilih mobil ya buat pribadi, gue bukan marketing mobil apa-apa, tapi gue saranin kalau misalkan lu mau yang maintenance-nya murah, tuh kayak Daihatsu sama Toyota. Jadi lu kalau rusak apa, kampas rem segala macam mungkin cuma 150.000. Kalau lu pilihnya kayak Nissan, Mazda, itu waduh, harganya Ford mungkin ya, apalagi mobil Eropa ya, BMW gitu, akinya aja bisa 7 juta kali itu. Mobil-mobil kayak gitu beda sama Daihatsu Toyota, itu masih, kecuali Alphard ya, Alphard masih mahal juga tuh, itu dia punya underdealnya. Tapi kalau misalkan kayak Avanza lah, Kijang lah, Xenia lah, terus yang kayak Agya, Calya gitu-gitu mah murah. Maintenance ya kayak barang-barang underdealnya, spare partnya kalau rusak murah, dan carinya pun gampang. Lu jangan mobil yang aneh-aneh deh lu beli, jualnya juga jatuh. Nah, lu kalau misalkan untuk ngirit pelit, itu cari barang kayak gua cari barang itu bukan yang murah. Orang pelit itu belum tentu beli yang murah, itu salah. Orang pelit itu beli yang efisien. Misalnya apa? Lu beli kulkas misalkan. Kulkas lu beli yang bermerek, lebih mahal, 3 juta misalkan. Itu dinginnya beda, listriknya kecil, awet. 10 tahun lu rawat juga nggak bakal rusak.
Lu beli yang murah nih 1 juta, ngapain beli kulkas mahal-mahal, itu ada yang 3 juta, beli yang 1 juta aja. 1 juta ntar baru setahun 2 tahun udah nggak dingin, rusak. Elektronik sama kayak AC juga sama. Lu beli tuh yang murah tuh, lu hitung kalau lu 3 juta bisa pakai 10 tahun sama 1 juta pakainya 2 tahun. Lu pasti beli berapa AC tuh sampai 10 tahun. Itu lu udah rugi. Itu udah bocuan tuh bilangnya. Jadi beli barang tuh yang mahal nggak apa-apa, tapi bagus. Jangan lu beli yang asal murah, itu rusaknya repotin lu, gantinya lagi, itu costnya lebih gede. Jadi gue nggak pernah tuh beli barang yang murahan ya. Pelit banget. Ya karena gue pelit, gue belinya yang mahal. Bukan pak beli yang mahal tapi awet, bukan mahal merek doang ya, branding doang. Enggak. Itu harus pikir baik-baik. Kayak lu beli ranjang misalkan, itu penting. Ranjang itu tempat lu untuk tidur, istirahat, kerja seharian udah capek. Pas tidur, ranjang lu nggak enak, nggak nyenyak tidur lu. Besok pagi apa? Lemes, sakit, istirahatnya nggak plong. Jadi kalau ranjang ranjang itu jarang rusak kecuali lu ini ya, urakan ya, diinjek-injek, loncat-loncat lah segala macem. Itu lu beli yang mahal nggak apa-apa tuh, ranjang itu worth it karena waktunya panjang banget, awet, dan memberi nilai positif banget saat lu tidur dan bangunnya enak. Ranjang tuh penting. Jadi kayak elektronik, kulkas, dispenser, AC, beli yang mahal. Lu harus baca dulu di reviewnya. Misalkan ada merek A, B, C lah. Nah yang A ini memang bermerek tapi nggak kuat. Yang B mereknya biasa aja, cuman awet. Nah lu pasti baca dulu tuh reviewnya tuh. Lu kalau beli barang nggak boleh tuh teman lu bilang oh yang ini bagus langsung beli. Enggak, gue sih enggak. Gue baca dulu semua, gue baca review, lu tanya-tanyanya temen lu, lu pakai AC apa, lu pakai AC apa, pakai AC apa, semua udah kasih tahu. Lu review satu-satu, bagus plus minusnya apa. Kalau udah oke dan budget lu masuk, dari mana? Tabungan ya, jangan cicil. Gue udah ajarin, beli cash aja lebih murah. Caranya gimana? Nabungnya gimana? Ya ini yang gue bilangin dari tadi gue ngomong, pelit. Kalau lu nggak pelit lu nggak bisa nabung. Habis itu jajan sih paling parah ya. Thai tea lah, kopi lah, itu yang dahsyat tuh. Nggak berasa, tau-tau hilang aja duit lu. Sehari minum kopi 50.000 atau 30.000, ya standar 30.000 lah yang ada brand. Padahal beli kopi sasetan 5.000 jadi bisa juga. Itu aja udah berapa duit? 50.000 sehari kali 30 udah 1.500.000. Waduh, nggak cukup gajinya dong. Buat ngopi doang nggak cukup. Nah makanya itu gue nggak ngajarin buat ada loh orang pelit yang sampai begini, rokok setengah dimatiin dulu, dikantongin, ntar sore ngerokok lagi dilanjut. Ada loh yang kayak gitu. Bagus, kaya gak? Kaya. Rumahnya gede, hebat. Diomongin orang, gila tuh orang pelit banget. Bodoh amat. Yang penting hidup lu enak. Jangan gara-gara gengsi, gue minumnya Starbucks nih, kok minumnya kopi sasetan, mana enak, tepung doang. Biarin, yang penting ada kafeinnya, seger juga. Gitu sih ya, hidup. Ingat, jangan gengsi. Gengsi hanya membuat diri lu sengsara. Nah, masalahnya orang kebanyakan lihat dari gengsi. Orang lihat dari pakaian lu, dari sepatu lu lah, dari jam tangan lu lah. Nah, hal kayak gitu pun gue saranin kayak baju lah atau apa, beli yang mahal lah. Sebiji kayak 2 biji yang mahal. Kenapa? Kalau baju lu pakai nggak nyaman, atau baru lu pakai 6 bulan udah belel-belel kemana-mana, benangnya udah pernah rontok, warnanya udah luntur segala macam, beli lagi. Sama aja, lu beli yang mahal awet, bisa setahun 2 tahun tuh baju, belum kuning-kuning tuh, itu udah belum luntur, belum apa, masih bagus. Terus ketemu orang juga yang mahal, itu dia punya pola jahitnya bener, jadi pas nempel di badan lu bawaannya bagus aja.
Tuh, orang lihatnya juga respect. Nah, kalau bos-bos temen lu yang udah entrepreneur ketemu lu nya kayak gembel, dia orang mau nanam saham juga ragu. Ini orang bonafit ya? Soalnya memang manusia lihatnya dari fisik, dari the cover. Kan banyak yang tuh yang bilang jangan judge the book from the cover. Tai lah itu mah, bullshit banget. Semua juga lihatnya dari cover. Covernya benerin dulu. Gimana? Nabung, beli baju yang bagusan. Kalau ketemu orang yang memang lu mau prospek atau apa, lu pakai baju yang bagusan biar dia orang nggak down dulu di awal. Tapi kalau memang lu udah powerful banget, orang udah pada tahu lu siapa, lu pakai baju gembel juga orang hormatin. Cuman kalau memang lu belum nggak tahu lu siapa sih, ya lu pakai baju yang bener, beli baju yang bener. Gue nggak bilang yang harus bermerek, yang penting bagus, pakainya bagus, awet, tuh yang penting. Jadi lu nggak diremehin orang. Tapi kalau lu udah powerful banget, ingat, makin lu powerful dan lu nggak pakai yang branded, orang bilang lu orang kayak lama, bukan OKB. Orang yang udah biasa ya sederhana aslinya. Kaya tuh yang udah kaya banget malah sederhana banget, pakai cuma celana pendek, celana jepit. Tapi kalau lu yang ya baru cari jati diri bilangnya ya itu branding segala macem, ya jangan, nggak ada gunanya kecuali lu udah kaya banget. Dan kalau lu udah kaya banget pasti pemikirannya juga udah beda gitu sih ya. Yang penting pelit. Pelit bisa nabung, hidup jadi lebih enak.